kami ikut berpartisipasi dalam acara Temu Administrator Muda se-Jawa Tengah yang akan dilaksanakan di Universitas Trijaya Magelang. Nama saya Febritno, saya Ketua Tim Delegasi dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Program Studi Ilmu Administrasi Negara semester 4. Dari hasil diskusi teras jateng tahun kemarin yang diadakan di Universitas 11 Maret, bahwa Universitas Slamet Riyadi Surakarta masuk dalam klaster yang kedua, yaitu ekonomi politik. Sehingga, judul makalah kami adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Surakarta dengan subtema pengembangan ekonomi kewirausahaan. Diharapkan UMKM di Jawa Tengah mampu meningkatkan daya saingnya baik di kancah nasional maupun internasional. Hal tersebut senada dengan tema teras jateng tahun ini yang diadakan di Universitas Tidar Magelang, yaitu kebijakan bonus demografi untuk meningkatkan daya saing di Jawa Tengah menuju Indonesia Emas tahun 45. Perkenalkan, nama saya Bintari Wahyuntia, saya delegasi dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta semester 2. Kota Surakarta sebagai lokasi yang dipilih dalam penilaian ini karena belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai UMKM. Meskipun demikian, pemerintah Kota Surakarta menyadari pentingnya pembinaan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan dua institusi yang mengatur UMKM, yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Surakarta. Kuantitas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Surakarta sebanyak 43.804 usaha. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat, utamanya dalam bidang ekonomi kewirausahaan, sehingga diarahkan untuk meningkatkan daya saing masyarakat di Jawa Tengah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Namun demikian, di lapangan menunjukkan hanya sebanyak 2.978 UMKM atau sekitar 7% saja UMKM binaan. Hal ini menunjukkan masyarakat marginal masih memiliki ketidakberdayaan dalam mengakses modal, akses pasar, dan kapasitas pembangunan usaha. Dari masalah tersebut, sehingga kami tertantang untuk menelitinya. Perkenalkan, nama saya Fauzi Sri Perdana Putra. Saya delegasi perwakilan dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Program Ilmu Administrasi Negara. Sumadyo, Mardikanto, dan Subianto 2012 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh bina manusia, bina usaha, dan juga bina lingkungan. Mardikanto 2003 menambahkan satu indikator pelengkap sebagai pelengkap ketiga indikator tersebut, yaitu bina kelembagaan, bina manusia. Indikator ini merupakan poin utama yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia merupakan pengelola atau pelaku dari manajemen itu sendiri. Bina usaha. Bina usaha berorientasi pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bina lingkungan. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya berbicara mengenai pertanggungjawaban lingkungan sosial yang terkait, tetapi dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di area kerja. Lebih dari itu, kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bina kelembagaan. Kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif akan dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, bina usaha, dan juga bina lingkungan. Perkenalkan, nama saya Novia Runisa. Saya dari delegasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta semester 4. Penelitian terdahulu yang bertemakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Misalnya HIKA 2013 mengkaji pembinaan UMKM melalui analisis peran dinas, di mana hasil penelitiannya menunjukkan pemerintah telah melakukan pembinaan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari program peningkatan kapasitas, permodalan, dan fasilitasi. Daroni 2014 melalui risetnya juga mengkaji strategi pengembangan UMKM, di mana hasil penelitiannya menunjukkan strategi ideal,
yaitu inovasi, pameran, dan pemasaran secara online. Beberapa penelitian terdahulu ini bermanfaat sebagai referensi untuk memahami permasalahan dalam pembinaan UMKM. Namun, penelitian yang ada ini belum spesifik mengkaji pembinaan UMKM berbasis pemberdayaan masyarakat dari segi bina usaha, bina manusia, bina kelembagaan, dan bina lingkungan. Dari hasil penelitian kami, terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada bina manusia. Bina manusia mencakup 2 poin. Poin yang pertama adalah pendampingan pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah oleh pemerintah. Pemerintah belum optimal dalam melakukan pembinaan untuk UMKM. Hal ini dikarenakan keterbatasan kuantitas SDM di dinas terkait. Poin yang kedua yaitu peningkatan kapasitas SDM. Beberapa UMKM telah dilakukan pendampingan oleh pemerintah. Namun, beberapa UMKM lain mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas SDM tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu bina usaha. Bina usaha meliputi 3 poin. Yang pertama, sarana dan prasarana pengembangan UMKM. Pemerintah belum optimal dalam memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana pendukung UMKM. Yang kedua, pengelolaan keuangan UMKM. Belum semua UMKM melakukan pengelolaan pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dengan baik. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang minim. Yang ketiga, strategi pemasaran dan pendistribusian. Beberapa UMKM terkendala pemasaran dan pendistribusian dikarenakan minimnya pengetahuan, jejaring modal, dan tenaga kerja yang belum memadai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bina lingkungan. Terdiri dari 2 poin. Poin pertama yaitu dampak pertanggungjawaban lingkungan fisik UMKM. UMKM di Kota Surakarta sudah melakukan pertanggungjawaban lingkungan fisik melalui AMDAL dengan pembuatan IPAL. Namun, responsivitas pemerintah yang rendah dalam menangani kebocoran atau kerusakan IPAL UMKM. Lalu, poin kedua yaitu pertanggungjawaban dalam UMKM mengenai lingkungan sosial. Poin ini menjelaskan tentang UMKM di Kota Surakarta sudah memberdayakan masyarakatnya dengan cara menjadikannya tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu bina kelembagaan yang mencakup 3 poin utama. Yang pertama, ketersediaan modal UMKM. Pemerintah hanya memberikan modal kepada UMKM binaan saja. Yang kedua, perizinan badan usaha UMKM. Perizinan usaha UMKM belum optimal yang ada di Surakarta. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. UMKM cenderung memperkerjakan masyarakat sekitar dan keluarga internal. Dari hasil penelitian kami, terdapat beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, masih banyak UMKM yang belum mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Diharapkan pemerintah mau memberikan pendampingan secara intens, baik pendampingan dalam produksi, dalam pendistribusian, dalam pemasaran, permodalan, maupun dalam perizinan UMKM tersebut. Sehingga UMKM tersebut mampu tumbuh dan berkembang secara cepat. Yang kedua, pemerintah perlu lebih responsif dalam menindaklanjuti laporan terkait kebocoran instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dari dampak kegiatan UMKM tersebut, sehingga lingkungan masih terjaga keasliannya tanpa tercemar suatu limbah apapun. Kami perwakilan dari Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Slamet Riyadi Surakarta memohon doa restu dan dukungannya untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan Temu Regional Administrator Muda Jawa Tengah tahun 2019. Terima kasih.